Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Humaydi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah dan Jinayah, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan diskusi pada mata kuliah Fikih Muamalah dan Jinayah. Langsung saja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai problematika kekinian atau e-commerce. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Khotimatul Husna dengan NIM 2120011 sebagai pemateri ketiga, Vika Muzaroh dengan NIM 2120015 sebagai pemateri kedua dan notulen, Isfina Nailatul Zulfa dengan NIM 2120019 sebagai pemateri pertama dan moderator, dan Nesi Septiani dengan NIM 2120032 sebagai pemateri keempat. Langsung saja kami akan membahas materi kami. Sebelum membahas materi lebih dalam, kalian tahu nggak sih apa itu e-commerce? E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk dagang ini. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, SCM, supply chain management, pemasaran elektronik, e-marketing, atau pemasaran online marketing, pemrosesan transaksi online, online transaction processing, pertukaran data elektronik, electronic data interchange, dan lain-lain. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Sejarah perkembangan e-commerce. Tahun 1962, Licklider melakukan penelitian mengenai konsep networking. Pada tahun 1969 dari MIT dan Reset. Lawrence G. Robert juga melakukan penelitian mengenai internet yang dilahirkan dari riset pemerintahan Asia yang pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintahan, ilmuwan, dan penelitian akademis. Pada tahun 1970, munculnya Electronic Fund Transfer atau EFT yang aplikasinya saat itu terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan terkenal. Selanjutnya, Electronic Data Interchange atau EDI berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta jumlah perusahaan yang berperan bertambah. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era 90-an memunculkan aplikasi e-commerce dari berbagai perusahaan sehingga terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .coms atau internet startups yang semakin menjamur. Awalnya, perdagangan elektronik merupakan aktivitas perdagangan yang hanya memanfaatkan transaksi komersial saja. Misalnya, mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian secara elektronik. Kemudian, berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan via web atau pembelian barang dari jasa melalui World Wide Web. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru sehingga pada era 1998 sampai 2000-an banyak bisnis di Asia dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1996 dengan berdirinya di Viacom, Intraboom atau Dnet sebagai perintis transaksi online. Wahana transaksi berupa mall online yang disebut D-Mall ini telah menampung sekitar 33 toko online. Produk yang dijual bermacam-macam, mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran, sampai furnitur.
Selain itu, ada pula e-commerce Indonesia yang merupakan tempat penjualan online berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap seperti etalase toko dan shopping cart, keranjang belanja. Ada juga CommerceNet Indonesia sebagai Commerce Service Provider atau CSP pertama di Indonesia yang menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli di internet. Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan e-commerce untuk melayani konsumen seperti PT Telkom dan Bank Indonesia. Selain itu ada pula 7 situs yang menjadi anggota CommerceNet Indonesia seperti plaza.com, Interactive Mall 2000, Ovikalen, Kompas Cibermedia, Mizan Online Telekomunikasi. Macam-macam e-commerce. 1. Bisnis ke bisnis, B2B, yaitu melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan. Contoh, menjual gas alam cair, bahan bakar, bahan kimia, dan lain-lain. 2. Bisnis ke konsumen, B2C, yaitu melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada membeli perorangan, khususnya bisnis yang menjual produk dan jasa ke konsumen pada website e-commerce yang menyediakan halaman web yang menarik, katalog multimedia, proses pemesanan yang interaktif, sistem pembayaran elektronik yang aman, dan dukungan customer secara online. Contoh menjual buku, piranti lunak. 3. Konsumen ke konsumen, C2C, yaitu melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Contohnya, mereka yang menjual barang-barangnya dengan melelang kemudian setuju dengan penawaran yang paling tinggi. Keuntungan e-commerce bagi perusahaan, pasar internasional, penghematan biaya operasional, kustomisasi massal, berkurangnya kendala inovasi, biaya telekomunikasi lebih rendah, digitalisasi proses dan produk, batasan waktu kerja dapat diatasi. Sedangkan bagi konsumen, akses penuh 24 jam, lebih banyak pilihan, perbandingan harga, proses pengantaran produk yang inovatif. Kekurangan e-commerce bagi perusahaan, keamanan sistem rentan diserang, persaingan tidak sehat, masalah kompatibilitas teknologi lama dengan yang lebih baru. Sedangkan bagi konsumen, perlunya keahlian komputer, biaya tambahan untuk mengakses internet, biaya peralatan komputer, resiko bocornya privasi atau data pribadi, berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap e-commerce? Mari kita diskusikan bersama. Dalam konsep Islam, segala sesuatu yang berbentuk interaksi sesama manusia atau muamalah pada dasarnya dibolehkan, sejauh tidak ada dalil yang menentukan keharamannya, sebagaimana tertuang dalam Kaidah Hukum Al-Suyuti 4.3. Hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Konsep jual beli dalam fikih muamalah yang sangat sepadan dengan konsep e-commerce ini adalah jual beli al-salam kalau barangnya berbentuk pesanan, yakni yang non-digital, dan jual beli umum atau buyuk untuk jenis-jenis barang yang digital. Untuk jenis jual beli yang terakhir ini tidak akan dijelaskan lebih jauh karena telah dapat dipahami bagaikan jual beli yang lazim dilaksanakan atau dilakukan oleh banyak orang selama ini. Jual beli as-salam atau as-salaf dapat ditemukan dalilnya dalam sabda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, yang artinya apa yang melakukan jual beli salaf atau jual beli salam hendaklah melakukannya dengan takaran dan timbangan yang jelas sampai batas waktu tertentu. Al-Kahlani 49.
Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka para ulama sepakat kebolehan berjual beli as-salam ini sejauh sesuai dengan garisan Rasulullah SAW tersebut. Dalam konsep lain, ada ulama yang menyamakan jual beli as-salam dengan al-istisna. Kendati ada perbedaan dari sisi pembayaran, bahwa al-istisna berbentuk pembayarannya bisa pada saat transaksi terjadi atau ditunda seiring dengan masa penyerahan barang yang juga tertunda tersebut. Di kalangan madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali cenderung untuk menyamakan dan menempatkan dalam satu pembahasan antara jual beli as-salam ini dengan al-istisna. Karena barang yang dipesan sama-sama tertunda pada masa penyerahannya dan belum berada di tangan pembeli pada saat transaksi terjadi. Dengan adanya penjelasan tentang jual beli as-salam di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara prinsip bentuk transaksi jual beli antara as-salam dengan e-commerce adalah sama, yakni sama-sama berbentuk pesanan yang penyerahan barangnya ditangguhkan, sedangkan pembayarannya sama-sama tunai. Kendati pada as-salam pembayarannya secara konvensional, yakni langsung berbentuk uang tunai sesuai dengan kondisi peradaban yang ada pada waktu itu. Sedangkan tunai dalam sistem pembayaran pada e-commerce dengan memakai media email dan kredit card atau kartu kredit secara online. Bila dilihat dari sistem operasionalnya, maka e-commerce menurut kacamata fikih kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode, teknis, ataupun sarana atau wasilah yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Hal ini termasuk an-murid duanya atau persoalan teknis keduniawian yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan demi kemakmuran bersama. Menurut kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu, hukum transaksi dengan menggunakan media e-commerce adalah boleh berdasarkan prinsip maslahah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknik dari syariah. Khususnya dianalogikan dalam jual beli pesanan atau as-salam. Namun ada pengecualiannya, yaitu tidak boleh dalam keadaan barang atau jasa yang diharamkan dalam Islam. Lalu, apa saja syarat objek akad? Syarat objek akad meliputi 1. Telah adanya waktu akad diadakan. 2. Dibenarkan oleh syariah. 3. Harus jelas dan diketahui. 4. Dapat diserah terimakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.